Oke, baik. Saya mulai ya, Adik ya, sambil menunggu temannya yang belum masuk ke Zoom. Ya, ini kita akan bahas terkait ini ya. Ini materi yang dititipkan kepada saya oleh Bu Forina. Saya slideshow dulu. Oke, sudah kelihatan belum, Dek? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Sudah ya? Bisa saya mulai ya? Teman-teman yang belum hadir mohon ingatkan hari ini ada kuliah ya. Insya Allah tetap saya record kok untuk adik-adik. Untuk biar nggak ketinggalan nanti kalau misalnya ada yang informasi yang kurang atau kurang jelas ya. Oke, baik. Saya mulai ya adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semuanya. Maaf ya, akhirnya baru bisa ketemu hari ini, malam ini. Bahkan saya minta maaf sekali karena saya harus menyesuaikan dengan jadwal yang agak padat gitu. Saya punya jadwal agak padat setelah UTS di Unsud gitu ya. Padat sekali sehingga kita baru bisa ketemu hari ini. Saya minta maaf ya, Dedek. Semoga tidak mengurangi esensi materi yang akan saya sampaikan malam ini ya. Ini adalah pertemuan saya yang terakhir ya dengan adik-adik. Semoga bisa memberikan manfaat nantinya kepada adik-adik semuanya. Kita akan bahas hari ini terkait dengan NCP atau PAGT, proses asuhan gizi terstandar atau nutrition care process pada critical ill with burn injury. Jadi kemarin yang dititipkan sama Bu Forina ke saya adalah penyakit kritis dengan luka bakar. Ya, nanti kita akan pelajari bersama. Jadi sebenarnya ada dua yang sebenarnya harus kita pelajari sebenarnya di sini ya. Ada yang critical ill-nya atau kasus penyakit kritis gitu ya. Sama satu lagi burn injury atau luka bakar. Ada dua hal sebenarnya. Di mana pada saat ketemu sama pasien sebenarnya bisa jadi adik-adik ketemu dua-duanya di bangsal yang berbeda. Kita materinya sebenarnya berbeda nih. Critical ill ada sendiri, burn injury sebenarnya ada sendiri. Tetapi kemarin kayaknya mintanya penyakit kritis dengan luka bakar gitu. Artinya tadi saya harus menggabungkan dua hal ini gitu ya. Makanya tadi saya sempat nanya sudah pernah belajar terkait penyakit kritis atau belum gitu. Karena sebenarnya bisa jadi dua hal yang berbeda sebenarnya, penyakit kritis sendiri, burn injury sendiri. Tetapi ketika itu digabung bagaimana gitu ya. Ini akan kita coba untuk pelan-pelan bahas ya. Akan coba bahasnya pelan-pelan. Kemudian disclaimer di depan ini saya banyak dapat sumbernya memang dari luar gitu ya, pakai bahasa Inggris sehingga saya tidak mau mengubah sumber aslinya sehingga saya lebih banyak pakai langsung dari sumber aslinya gitu ya. Jadi nanti slide itu banyak semuanya bahasa Inggris. Waduh, Ibu ini semua slide-nya bahasa Inggris gitu ya. Maksud saya supaya adik-adik tetap belajar bahasa Inggrisnya juga oke. Artinya adik-adik familiar dengan bahasa Inggrisnya. Oh, sorry. Oke. Ya, adik-adik familiar dengan bahasa Inggrisnya untuk istilah-istilah satu. Kemudian yang kedua juga supaya adik-adik bisa dapat sumber aslinya. Ya, dari sumber aslinya dia ngomong apa, adik-adik bisa belajar lagi gitu ya. Meskipun nanti saya akan tetap menyampaikannya dengan bahasa Indonesia. Gitu ya. Depan. Saya sampaikan dulu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas bisa langsung tanya aja ya. Bisa langsung open mic atau mau pakai chat juga nggak apa-apa. Kalau misalnya pakai open mic susah, open mic-nya susah, pakai chat juga boleh. Oke. Aduh, sorry ini belum saya edit lagi ya. Kita akan belajar terkait dengan gambaran umumnya, kemudian sama NCP-nya. Nanti saya edit lagi ya. Oke, sekarang kita akan belajar dulu terkait dengan critical illness dulu. Ini sebenarnya kalau dari segi patofisiologi, dari segi apa namanya gambaran umumnya, sebenarnya adik-adik saya rasa mungkin sudah pernah dapat di mata kuliah anatomi, fisiologi mungkin atau patofisiologi mungkin ya sudah pernah dapat. Sudah pernah dapat belum ya? Kira-kira penyakit kritis gitu? Sudah pernah dapat belum ya? Sudah pernah dapat belum, Dek?
Sudah pernah dapat belum? Belum Ibu, baru ini. Masa sih? Belum? Oke, berarti saya nanti coba pelan-pelan ya untuk menjelaskannya ya, karena ini juga pakai bahasa Inggris semua sih. Nanti saya akan coba pelan-pelan ya. Terkait dengan critical illness atau kondisi kritis gitu ya, kondisi penyakit kritis gitu ya, itu adalah suatu kondisi di mana bisa dari kondisinya, bisa kemudian akibat surgical, pembedahan ya, ini yang kemarin kita bahas terkait dengan bedah gitu ya, yang kemudian pasien itu membutuhkan treatment di intensive care. Jadi dia akhirnya harus masuk ke ICU, masuk ke intensive care unit. Kalau masuk ke intensive care unit itu berarti dia kondisinya sudah nggak seperti orang yang sakit biasa di bangsal pasien dirawat inap biasa gitu. Berarti dia butuh perawatan yang intensif, butuh perawatan yang kalau diobservasi itu dia setiap menit, setiap jam tuh harus diobservasi gitu ya. Dan di ICU kalau adik-adik pernah masuk ICU atau nanti mungkin ya waktu PKL bisa masuk ke ICU itu banyak sekali alat-alat yang dipasang gitu ya, alat-alat yang terpasang pada pasien gitu. Kemudian biasanya gitu ya, penyakit kritis itu biasanya berkaitan dengan infeksi, yang biasa kita sebut dengan sepsis. Jadi adik-adik juga akan kenal dengan istilah sepsis ya. Kemudian sepsis atau bisa juga kondisi-kondisi yang masuk ICU itu bisa karena trauma, severe trauma, atau misalnya kayak kecelakaan gitu ya, terus masuk IGD, terus dirawat di ICU gitu ya, dirawat di intensive care unit gitu. Kemudian bisa juga pasien post surgical state, berarti pasien pasca bedah ya, pasien pasca bedah yang mungkin kemudian kondisinya menurun, akhirnya harus masuk ke intensive care unit. Kemudian pankreatitis itu berarti kondisi radang. Kalau ada nanti belajar is gitu ya, belakangnya itu ada is-isnya itu biasanya radang. Nanti lihat kata depannya apa. Is itu biasanya radang ya, peradangan. Kemudian termasuk di dalamnya burn injury di sini ya. Kondisi burn injury itu juga bisa akhirnya menyebabkan orang itu harus masuk ke atau pasien itu harus masuk ke intensive care unit. Hemorrhage itu terkait dengan perdarahan. Iskemi ini kalau misalnya kita bicara stroke, mungkin adik-adik juga sudah belajar ya terkait stroke. Stroke itu ada dua, stroke hemorrhage sama stroke iskemi. Kalau stroke hemorrhage berkaitan dengan dia perdarahan, misalnya pada kondisi pasien itu dia kecelakaan terus kena kepala gitu ya, kepalanya yang luka, injury kepala di bagian kepala, kemudian akhirnya dia perdarahan, kemudian pecah pembuluh darah, itu kita sebut sebagai stroke hemorrhage. Kalau stroke yang iskemik atau iskemia ini berarti dia stroke-nya karena sumbatan. Ya, sumbatannya sumbatan lemak biasanya ya. Itu. Nah, kondisi-kondisi ini tadi bisa menyebabkan seseorang tuh masuk intensive care unit akhirnya gitu, masuk ke ICU. Nah, kondisi-kondisi ini bisa memproduksi clinical findings atau secara klinis adanya microbial invasion, jadi ada pertumbuhan mikroba di sana, kondisi-kondisi ini semuanya ini tadi, meskipun tanpa adanya organisme yang infeksius gitu. Jadi ini yang menyebabkan orang itu benar-benar harus masuk ke intensive care gitu, harus secara intens kita memperhatikan pasien ini, istilahnya gitu ya gampangannya. Kemudian di critical illness ini kita juga bakal kenal istilahnya adalah sepsis sama SIRS. SIRS ya. Sepsis itu tadi yang sempat kita bahas kaitannya sama infeksi yang kemudian dia sampai menyebabkan ini life threatening organ dysfunction. Artinya organ-organ tubuh kita, organ-organ tubuh pasien ini dia bisa mengalami disfungsi, bisa mengalami fungsinya sudah nggak maksimal lagi, bisa jadi fungsinya tidak maksimal atau tidak berfungsi sama sekali, ya, yang itu menyebabkan life threatening, mengancam nyawa gitu, sehingga resikonya kematian.
begitu ya, yang disebabkan karena ini dysregulated host response to infection. Jadi karena infeksi ini tadi itu sepsis. Kemudian ada lagi satu istilah yang kita sebut sebagai SIRS. SIRS itu apa? Ini singkatan sebenarnya ya. Singkatan dari Systemic Inflammatory Response Syndrome. Jadi sindrom inflamasi istilahnya gitu ya. Inflamasi berarti sebentar Dek. Inflamasi yang kemudian ini complex pathophysiological response to an insult such as ini. Jadi kondisi SIRS itu ya SRS itu menimbulkan respon secara patofisiologi yang itu melibatkan beberapa hal. Misalnya infeksi, trauma, trauma itu yang kayak misalnya ada luka-luka gitu ya, kecelakaan, jatuh, dan seterusnya yang menyebabkan pasiennya sampai nggak sadar gitu biasanya ya. Kemudian burn injury ya, luka bakar, ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian pankreatitis dan juga yang lainnya. Jelas ya sampai sini ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan ya. Ini yang kemarin kita bahas ya. Sebenarnya sama dengan kondisi pada saat pembedahan ya, sebenarnya sama. Critical illness itu dia juga menyebabkan trauma pada jaringan dan organ. Jadi menyebabkan adanya perubahan pada jaringan sama organ. Yang itu menyebabkan stress response pasti. Yang kemarin kita bahas ada 4 ya, hormonal, hematological, metabolik, sama imunologik. Kalau hormonal berarti berkaitan sama hormon ya. Hematological berkaitan sama darah, peredaran darah, dan seterusnya gitu ya. Metabolik berarti berkaitan dengan metabolisme yang ada di dalam tubuh. Semoga adik masih ingat, ini saya ingatkan kembali. Karena sebenarnya intinya hampir sama dengan proses pembedahan sebenarnya patofisiologinya ya. Kemudian imunologik ini berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh kita gitu ya. Di mana tubuh itu akan merespon dengan melalui 4 hal ini. Tujuannya ini untuk supaya seimbang kembali, seenggaknya seimbang kembali seperti normal gitu ya. Makanya ada respon-respon ini tadi ya. Caranya ini tadi ada beberapa, ini sudah pernah saya bahas kemarin ya, terkait dengan pertahanan volume plasma tubuh sehingga ada retensi air dan garam di sana, meningkatkan output jantung dan konsumsi oksigen. Ini yang menyebabkan sebagian besar pasien atau orang yang masuk ke ICU atau intensive care unit itu dia biasanya pakai ventilator, pakai alat bantu nafas. Ya, pakai alat bantu nafas karena ini tadi, karena konsumsi oksigennya tinggi sebagai respon dalam tubuh dia karena terjadi critical illness ini gitu ya. Sehingga dia membutuhkan oksigen yang lebih banyak daripada sebelumnya dan itu tidak bisa dipenuhi hanya dari sistem pernafasannya dia gitu ya. Harus melalui bantuan, harus melalui alat bantu berupa ventilator gitu ya. Kemudian adanya proses metabolisme yang fungsinya untuk memobilisasi cadangan energi yang menyebabkan pemecahan ya, pemecahan yang kita bahas kemarin untuk ini bahan bakar metabolik, kemudian perbaikan jaringan, sintesis protein yang kemudian ini terlibat pada proses immunological response, pada proses bagaimana caranya tubuh kita itu menjaga supaya sistem imun atau pertahanan tubuh terhadap tadi ya infeksi, bakteri dan seterusnya itu bisa terjaga gitu ya supaya tetap itu pakainya memang dari protein ya begitu. Kemudian ini saya ingatkan lagi ada F phase, ada flow phase, ada anabolic phase. Ya, pada kondisi pasien kritis, critical ill ini juga terjadi sama seperti pasien pasca pembedahan karena pada proses pembedahan itu ada trauma di sana, critical ill juga sama di sana. Karena itu pasien yang pasca bedah itu juga bisa masuk ke critical illness gitu ya. Bisa pasien bedah itu bisa masuk ke ICU ketika memang kondisinya turun, kondisinya menurun dan tidak sadar dan seterusnya itu bisa ke arah sana gitu. Makanya sama respon metaboliknya juga sama.
Adik-adik semoga masih ingat yang kemarin saya bahas terkait dengan phase, slow phase, dan anabolic phase. Termasuk beda-bedanya ya, perbedaan-perbedaannya. Ini juga tetap harus diingat, bukan hanya dipelajari tapi juga harus diingat ya. Begitu. Kemudian ini jadi ini tambahannya dari yang kemarin ya. Ini khusus yang untuk critical illness, ada F phase, ada flow phase di mana ini terjadi ini semuanya ya. Ini sudah pernah saya bahas terkait dengan ini yang tadi ya. Kalau pada F phase dia masih decrease oxygen consumption. Kalau F phase itu masih pertama awal gitu ya, pertama awal dia kondisinya turun gitu ya. Maka kebutuhan oksigennya juga akan menurun. Tapi lama-kelamaan ketika dia sudah masuk flow phase akan ada peningkatan konsumsi oksigen sehingga dia sampai butuh ventilator atau alat bantu nafas, ya. Kemudian, nah ini ingat kembali ya, kalau anabolik itu adalah penyusunan, pembangunan gitu ya. Glukosa ditambah jadi glikogen, gliserol ditambah fatty acid jadi trigliserid, TG ya. Amino acid tambah amino acid jadi protein. Nah, itu adalah anabolik ya, proses anabolik. Kalau proses katabolik berarti pemecahan ya, kebalikannya sama anabolik. Kalau pemecahan berarti glikogen dipecah jadi glukosa, TG dipecah jadi gliserol, fatty acid, protein dipecah jadi amino acid, asam amino, ya. Nah, ini proses-prosesnya namanya glikogenolysis, lipolisis, proteolisis. Ini saya ulangi kembali karena pada pasien dengan kondisi critical illness itu akan terjadi hiperkatabolik. Yang ini di sini. Dia hiperkatabolik. Jadi karena tubuhnya itu butuh lebih banyak gitu ya. Karena kondisinya, karena dia dalam kondisi yang kritis gitu ya, maka dia butuh apa namanya ya, cadangan energi itu dipecah semuanya supaya bisa jadi energi. Karena dia tidak bisa dapat sumber itu secara langsung, ya kan? Nggak mungkin asupan bisa masuk dulu pada waktu itu kan, pada waktu pasien dirawat di ICU, asupan itu nggak mungkin bisa masuk banyak gitu, terutama dari oral. Dan kemungkinan ini sangat kecil sekali untuk orang dengan kondisi ICU, dia masuk di ICU ya, kondisi kritis, akan sangat sedikit kemungkinannya untuk dia bisa makan secara oral ya. Sehingga dia harus memecah cadangan yang ada di dalam tubuh untuk kemudian digunakan sebagai energi. Cadangannya dari mana saja, Bu? Dari sini. Glikogen, TG, protein ya. Ini dipecah melalui proses-proses ini. Gitu. Untuk kemudian menghasilkan glukosa dijadikan sebagai bantuan untuk energi. Gitu ya. Semoga masih ingat. Nanti kalau nggak ingat dibuka lagi rekaman kuliah saya yang kemarin ya. Ini untuk gambaran umum critical ill sama burn injury-nya. Sedikit terkait sama luka bakarnya dulu nih. Kenapa kemudian luka bakar nanti sampai ke critical ill gitu ya, sampai ke kondisi kritis. Ini adalah derajat keparahan luka bakar. Nanti kalau ada ketemu sama pasien dengan kondisi luka bakar, biasanya diagnosa medisnya akan seperti ini. Ada superficial, ada parsial gitu ya, ada full thickness kayak gitu. Istilah dari dokter ya. Bisa juga pakai first degree, jadi derajat 1, derajat 2 gitu penyebutan untuk diagnosa medisnya ya. Burn injury gitu biasanya. Atau kalau nggak pakai bahasa Indonesia luka bakar derajat 1 misalnya seperti itu. Derajat 2, derajat 3 gitu ya. Nah, ini supaya adik-adik tahu dulu ya. Secara umum, adik-adik harus tahu itu diagnosa medisnya itu artinya apa gitu. Kemudian kenapa kok bisa terjadi luka bakar yang seperti itu? Adik-adik harus paham gitu sehingga nanti pada waktu menanganinya secara gizi dari segi gizi adik-adik bisa 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 oh ini ternyata ini ya maksudnya ya seperti yang dulu dijelaskan sama Bu Alfi nih gitu ya supaya ada gambaran sama sekali bukan yang sama sekali nggak pernah tahu gitu ya seenggaknya adik-adik harus tahu nih gitu. Kalau superficial thickness yang ini ya, atau first degree atau derajat 1, kalau misalnya kita bicara luka bakar itu kita harus ingat kembali terkait lapisan kulit kita secara anatomi ya, secara susunan tubuh kita. Kalau superficial thickness atau first degree itu yang kena luka bakarnya adalah bagian epidermis. Bagian yang paling luar nih, yang di sini-sini nih. Ini epidermis. Ini kalau luka bakar kena di sini,
hanya di lapisan epidermis, itu yang superficial ya. Oke, sorry. Oke, saya mute dulu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, saya mana tadi? Epidermis ya. Epidermis jadi di bagian paling luar dari kulit kita yang terbakar, gitu ya. Misalnya kalau ada dedek kayak kena panas kompor atau apa yang cuma di sini, gitu ya. Dia panas, dia sampai ada luka bakarnya gitu ya, tapi nggak terlalu parah. Jadi cuma di permukaan sini aja yang biasanya kemudian nanti dia lama-lama akan warnanya hitam, terus nanti dia akan mengelupas gitu. Itu cuma di epidermis. Itu rasanya painful ya, sangat sakit sekali gitu ya, tapi dia tidak akan menimbulkan ini, does not scare. Jadi dia nggak akan menimbulkan bekas yang terlalu dalam. Gitu. Jadi nanti kalau sudah sembuh, kering, bisa dilepas gitu ya, dan dia nggak akan menimbulkan scar atau luka, kelihatan sisa lukanya gitu, enggak. Kalau cuma di epidermis saja. Kalau parsial atau intermediate thickness, ini second degree itu ada dua. Second degree itu bisa yang dia epidermisnya kena tanpa dermisnya kena ya, tanpa dermisnya kena, atau bisa juga yang bagian sini nih. Jadi dia yang kena epidermis sama dermis. Jadi di lapisan yang kedua juga kena gitu. Nah, bedanya apa di sini? Biasanya kalau yang ini kalau nggak sampai dermis itu dia tidak membutuhkan surgery ya, tidak membutuhkan proses bedah di sana, tidak perlu proses operasi di sana, tetapi sangat sakit sekali dan bisa menimbulkan scar, bisa menimbulkan bekas luka bakarnya tuh bisa ada gitu kalau dia sampai ke lapisan epidermis ya, lapisan epidermis. Kalau ini cuma lapisan atas doang, lapisan atas sebelum epidermis ya. Epidermis itu yang ini, yang kedua, lapisan yang kedua ini ya, gitu. Tapi kalau sudah sampai dermis, sudah sampai sini nih, luka bakar yang sampai sini, maka dia ini require surgery. Dia butuh buat dibedah, butuh dioperasi gitu ya istilahnya. Karena dia memang sampai sini nih gitu, sampai ini harus diobati gitu, harus benar-benar ada penanganan lah istilahnya gitu ya. Harus ada penanganan. Dan ini sebenarnya less painful dibandingkan yang ini, nggak terlalu kerasa ini malahan gitu sebenarnya. Cuma dia akan menimbulkan bekas luka, scarnya akan kelihatan banget gitu kalau yang ini ya. Dan dia membutuhkan apa namanya surgery ya, membutuhkan pembedahan atau operasi gitu. Nah ini, with increasing depth, increase risk of infection. Jadi semakin dalam luka bakar itu kena di tubuh kita, maka resikonya terkena infeksi juga akan semakin besar. Gitu ya. Nah, with increasing depth, increase risk of scarring. Jadi semakin dalam ini juga luka bakarnya, maka dia akan lebih berpotensi, lebih beresiko untuk apa namanya? Bekas lukanya akan lebih beresiko untuk membekas gitu. Luka bakar itu akan membekas dia. Semakin dalam semakin membekas. Kalau cuma di luar jelas dia tidak akan menimbulkan, tapi kalau sudah semakin dalam akan menimbulkan bekas gitu ya. Kemudian kalau third degree, kalau derajat ketiga ini full thickness ya. Ini tuh sampai kering gitu ya, dry, kering, kemudian dia sangat sakit sekali gitu ya, sangat sakit sekali. Kemudian large areas require screen grafting, jadi benar-benar butuh surgery di sini ya, butuh pembedahan, butuh operasi di sini ya. Kemudian ini high risk of infeksi sangat tinggi sekali nih. Jadi dia luka bakarnya tuh benar-benar yang sampai dia kalau boleh dibilang tuh benar-benar yang terbakar gitu ya, sampai gosong terbakar gitu. Apalagi yang kalau yang 4 degree itu sampai involve muscles or bone, berarti dia
luka bakarnya itu masuk sampai ke tulang gitu. Sampai ke tulang. Jadi itu uh, apa? Udah sangat parah sekali ya, udah sampai ke sini. Jadi benar-benar sampai ngikis ke tulang gitu kan. Sampai kena tulang itu saya rasa pasti sakitnya sudah luar biasa. Dan kalau di sini dibilangnya di sini nih ya, 4-degree burns require surgery. Ini pasti butuh surgery, butuh pembedahan, butuh operasi begitu. And paradoxically usually present with almost no pain. Sampai pasien itu ngerasa nggak sakit lagi, udah sampai mati rasa istilahnya gitu ya, mati rasa sampai nggak sakit lagi gitu. Karena saking saking dalamnya udah sampai luka bakarnya sampai tulang gitu. Tia, saya lanjutkan. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Saya lanjutkan. Kalau nggak ada, boleh tanya. Silakan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa lewat chat atau adik-adik mau open mic juga boleh. Oke, sementara saya lanjutkan dulu ya. Kalau belum ada yang tanya, ini adalah 4 fase penyembuhan luka atau wound healing yang perlu adik-adik tahu. Mengapa ini penting? Karena termasuk di dalamnya adalah luka bakar ya. Luka bakar itu butuh nanti pada akhirnya wound healing. Pasti ada penyembuhan, ada proses penyembuhan luka bakar gitu ya. Sebelum kita sampai ke bagian kritisnya nih. Ada 4 fase yang terjadi untuk penyembuhan luka atau wound healing. Termasuk luka di sini luka wound healing ya, luka karena akibat luka bakar gitu ya. Kalau luka hati enggak masuk ya di sini ya. Luka hati, sakit hati, lukanya nggak masuk nih, nggak masuk ke penyembuhan ini fasenya ya. Oke, kalau menurut Jacques ini ya, Jacques et al., 4 fase penyembuhan luka atau wound healing ada 4 ya. Ada fase hemostasis, fase inflammation atau fase inflamasi, fase proliferation atau proliferasi, dan fase remodeling. 4 ya, hemostasis, inflamasi, proliferasi, sama remodeling. Ini urut ya, ini urut. Gini jalannya, seret gitu, bulat gini, seret gitu ya. Kita bahas satu-satu. Homeostasis, kalau pada proses homeostasis ini dia terjadi immediately after injury, langsung segera setelah luka itu terjadi. Ya, ini meliputi vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu berarti ada peningkatan tekanan darah. Vaso itu pembuluh darah. Oke, ada yang mau tanya kah? Ada yang mau tanya itu tadi? Enggak? Oke, saya lanjutkan ya. Bisa saya lanjutkan ya? Dari vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu berarti vaso itu pembuluh darah, konstriksi itu dia menyempit, constriction. Jadi vasokonstriksi itu menyebabkan tekanan darahnya itu meningkat ya. Kemudian platelet activation and aggregation. Platelet ini termasuk dalam sel darah putih yang fungsinya untuk penyembuhan luka, kemudian sistem imun tubuh juga gitu ya. Dan release clothing and growth factors. Release clothing dan growth factors ini fungsinya untuk penyembuhan luka, untuk nutup luka. Untuk nutup luka. Ya. Jadi pada proses hemostasis, pada proses adik-adik kalau misalnya terjadi luka, luka apapun itu akan terjadi beberapa hal ini di mana tubuh itu istilahnya sudah siap-siap gitu ya, sudah menyiapkan diri supaya itu nanti lukanya tuh bakal ketutup. Gitu ya, hebatnya di situ. Kemudian bisa dilihat di sini ya, monocyte macrophage neutrophil required to injury site owing to localized vasodilation and initiate inflammation phase. Jadi setelah itu semuanya ya, secara aktif segala macam, nanti makrofag, fibroblast, platelet ini dia akan kemudian menuju proses selanjutnya untuk proses inflamasi. Ya, jadi di sini istilahnya proses homeostasis itu kayak dia persiapan dulu nih. Kalau misalnya ada luka, maka kita siap-siap untuk sampai kemudian nanti lukanya itu bisa nutup, bisa sembuh, gitu ya. Yang kedua, fasenya adalah inflammation atau inflamasi. Dia mulainya begins within 20 hours of the injury. Jadi mulai setelah 20 jam, setelah 24 jam, satu hari ya, satu hari setelah luka, dan bertahan sampai beberapa minggu, bisa bulan juga bisa,
tergantung severity of injury, tergantung luka bakarnya itu, mmm, apa namanya, keparahan dari luka bakarnya. Kalau misalnya luka bakarnya itu istilahnya luka banget, lukanya parah gitu ya, maka proses inflamasi ini juga akan lama, bisa sampai berbulan-bulan bahkan, gitu. Tapi kalau misalnya luka bakarnya, tidak terlalu parah, maka dia bisa dimulainya 1 jam sampai hanya beberapa hari, misalnya seperti itu, atau hanya beberapa minggu, misalnya seperti itu. Tapi kalau semakin lukanya tuh semakin parah, kayak misalnya tadi 4 degree ya, derajat keempat luka bakarnya, maka bisa jadi dia berbulan-bulan penyembuhannya, bahkan bertahun-tahun, ya. Kemudian pada proses ini kita bisa lihat di sini neutrofil, makrofag, rilis sitokins ya, sitokins IL-8 dan seterusnya. Ada TNF, ada IL-1, growth factor gitu ya. Remove debris and pathogens from the injury site. Jadi ini semuanya TNF, IL itu sebenarnya dia fungsinya untuk melawan proses inflamasi. Jadi proses untuk melawan hal-hal yang sifatnya asing, dianggap asing oleh tubuh, ya. Misalnya kayak bakteri, ya, terutama bakteri, virus dan seterusnya yang kemudian karena kalau misalnya ada bagian tubuh kita yang terbuka, gitu ya, yang karena luka bakar itu terbuka, maka dia akan, eee, rentan untuk bakteri itu masuk semuanya ke situ gitu loh, Dek, ya. Jadinya beberapa hal ini, faktor-faktor yang berkaitan dengan inflamasi ini berusaha melawan bakteri itu supaya dia nggak sampai, bikin luka ini terinfeksi gitu ya. Luka luka ini kemudian banyak bakterinya di sana bersarang dan menyebabkan, penyakit yang lain, kayak gitu. Itu ya, untuk proses inflamasi. Ini proliferasi, kita di sini sekarang. Proliferasi itu adalah recruitment and activation of fibroblasts and keratinocytes to the wound site. Intinya pada proses proliferasi ini adalah adanya apa namanya benang-benang fibrin, semoga Adik masih ingat terkait hal ini ya. Benang-benang fibrin yang kemudian nantinya akan menutup luka. Luka itu kan lama-lama dia akan tertutup ya, tertutup oleh kalau misalnya kita lihat, tertutup oleh kulit kita sendiri gitu, padahal enggak, itu sebenarnya adalah terdiri dari ini, fibroblast yang kemudian jadi benang-benang fibrin istilahnya ya. Kemudian keratinocytes ini untuk nutup lukanya, supaya lukanya itu bisa tertutup, tuh. Itu diproses proliferasi. Kemudian di proses remodeling, remodeling itu intinya dia prosesnya supaya bagaimana caranya dia nutup. Remodeling berarti balik lagi berusaha untuk membalikkan lagi ke bentuk awalnya, gitu ya, bentuk awalnya. Nah, kalau misalnya masih di luka bakar yang awal, cuma di permukaan awal ya, kayak tadi epidermis, cuma di situ dia biasanya nggak akan berubah banget gitu ya, tetap aja seperti kulit kita yang awal gitu. Tapi kalau misalnya luka bakarnya itu sudah sampai degree atau derajatnya sudah sampai 4 tadi ya, itu maka akan ada scar atau bekas luka. Jadi proses remodelingnya di sini itu dia sampai benar-benar nutup itu Eee, lama ya, karena lama juga, makanya dia nggak mungkin bisa kembali ke seperti semula sebenarnya, tuh. Seperti itu ya. Nah, pada burn injury, ini yang tadi kita bahas, salah satu respon secara metaboliknya dia, memang terjadi hipermetabolik di sana. Hipermetabolik itu ditandainya dengan ini, beberapa hal ini yang menyebabkan banyak nih, kalau jantung itu kemudian peningkatan heart rate ya, heart rate itu berarti detak jantungnya itu lebih cepat, cardiac output-nya juga, oksigennya dia juga meningkat gitu ya. Kalau serum ini berkaitan dengan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita, ini berkaitan dengan intestin atau saluran cerna kita, dan ini ngaruh ke semuanya nih, banyak hal nih, muscle, liver ya, otot ya, muscle, kemudian liver ini berkaitan sama hati, berkaitan sama ginjalnya juga berpengaruh di sana gitu ya. Kalau waktu terjadi burn injury nih ginjalnya nih peningkatan amonia. Jadi, peningkatan karena hipermetabolisme ya semuanya dipecah untuk kemudian bisa digunakan sebagai energi, maka ginjal juga akan, bekerja keras untuk mengeluarkan sisa dari metabolisme gitu ya. Kemudian adipose tissue atau jaringan lemak ya, ini juga kemudian dia harus me harus dipecah ya, harus dipecah untuk kemudian menjadi energi. Nah,
kesemuanya ini proses ya, itu menyebabkan ini hiperglikemi dan hiperlipid. Makanya pada pasien-pasien bedah yang kemudian juga masuk ke kritis ya, itu bisa terjadi hiperglikemi. Jadi glukosanya meningkat. Mengapa glukosanya bisa meningkat? Sama seperti pasien bedah kemarin sebenarnya. Karena itu tadi, jadi dia bagaimana caranya supaya cadangan energi yang ada di dalam tubuh itu dipecah untuk bisa menjadi glukosa gitu. Kalau untuk energi kan terutama glukosa ya, glukosanya terlalu banyak ada di dalam peredaran darah, maka terjadi hiperglikemi. Nah, setelah itu nih whole body catabolism, pemecahan yang tadi saya sampaikan, pemecahannya itu gila-gilaan. Tuh, dan ini bisa menyebabkan organ dysfunction, sepsis, and death. Ya, hal ini kalau misalnya terjadi dalam kurun waktu yang lama dan juga terus-menerus terjadi, gitu ya, tidak terkontrol, maka ini bisa terjadi disfungsi organ, sepsis sampai kematian. Ya. Nah, ini ingat kembali ada F phase, ada flow phase yang tadi sudah kita bahas di depan ya. Kemudian, nah ini kok bisa Bu dari burn injury bisa dari luka bakar bisa ke kritis, ke kondisi sampai kritis nih pasiennya gitu ya. Ini prosesnya di sini sebenarnya. Jadi burn injury ini dia bisa menyebabkan pengeluaran beberapa hal ya yang menyebabkan adanya beberapa respon. Satu, inflamasi respon, immune and inflammatory response yang kita bahas di depan tadi. Bisa juga metabolik ya, metabolik yang kita bahas juga metabolik. Ini juga hypovolemic shock ini yang berkaitan sama jantung tadi ya kita juga sudah bahas. Tiga hal ini yang kemudian berpengaruh sampai ke bawah nih kita lihat. Kalau hipovolemik terkait ini bisa jaringan yang ada di dalam tubuh bisa odem, bisa bengkak karena ada penumpukan cairan di sana. Tissue injury berarti jaringannya terluka gitu ya. Increase burn, depth, and severity. Jadi dengan kondisi seperti ini tuh malah menyebabkan keparahan dari luka bakar itu sendiri. Kemudian immune and inflammatory response ini berarti bagaimana tubuh kita tuh merespon terhadap kondisi-kondisi yang ada dari segi pertahanan tubuh dari segi inflamasi. Inflamasi tadi prosesnya adalah supaya bisa mengatasi bakteri-bakteri itu ya. Nah, maka akan keluar itu faktor-faktor inflamasi. Nih, contohnya IL4, ya, IF, dan seterusnya, NF-alpha, itu juga faktor-faktor inflamasi. Kemudian monocytes, T-cells, makrofag, neutrofil, ini semuanya berkaitan dengan sel darah putih. Ya. Yang ini fungsinya untuk imunosupresan. Immunosuppression ini berarti berkaitan dengan sistem imun, sistem kekebalan tubuh kita, dan juga berkaitan dengan bacterial multiplication. Jadi bagaimana caranya dia sebenarnya supaya tidak banyak kemudian bakteri-bakteri yang ada di situ sebenarnya gitu. Nah, pada kondisi metabolic change terjadi katabolisme dan seterusnya ya, banyak sekali yang terjadi di sini yang menyebabkan hipermetabolisme ya, hipermetabolisme atau katabolisme, hiperkatabolisme. Jadi pemecahan yang gila-gilaan yang tadi saya bilang. Nah, tiga hal ini, 1, 2, 3 ini kemudian menyebabkan SIRS atau sepsis yang kita bahas di atas tadi. Sepsis sama SIRS itu apa sih, Bu? Gitu ya. Yang pada akhirnya kondisi SIRS ini nanti akhirnya masuk ke kritis, masuk pada kondisi pasiennya itu kritis, multiple organ failure, beberapa organnya itu menjadi tidak berfungsi dan akhirnya menyebabkan kematian. Gitu. Jadi dari ini semuanya kalau tidak tertangani dengan baik ya, sistem respon tubuhnya itu dengan cara-cara seperti itu tidak tertangani dengan baik ya, dari segi perubahan metabolisme, dari segi respon inflamasi dan juga sistem pertahanan tubuh, termasuk di sini yang berkaitan dengan hipovolemik ini terkait dengan keseimbangan cairan ya, maka dia akan menyebabkan sampai ke kritis, sepsis, sampai ke kematian. Gitu ya. Semoga Dedek bisa memahami sampai sini ya. Bisa ngikutin kan? Atau saya terlalu cepat? Tidak, Bu. Oke, berarti terima kasih. Berarti sudah seenggaknya bisa ngikutin ya.
pelan-pelan kita belajar sama-sama di sini. Oke. Nah, ini beberapa yang terjadi tadi ya, ini sudah saya jelaskan, nanti bisa dibaca kembali. Nah, ini pathophysiology critical ill with burn injury, ini lebih jelasnya gambarannya seperti ini. Yang tadi sudah saya bahas ya, sebenarnya hampir sama sebenarnya. Bahwasanya ini menyebabkan systematic inflammation, SIRS tadi kan systematic inflammation response syndrome ya. Ini dimediasi oleh beberapa zat-zat yang ada di dalam tubuh yang dia proinflamasi. Proinflamasi itu berarti mendukung inflamasi. Jadi supaya banyak sekali proses inflamasi-inflamasi yang terjadi. Misalnya IL-6, IL-1, TNF gitu ya. Ini kalau pada saat trauma itu memang terjadi ini, proinflamasinya banyak sekali ya dalam tubuh itu respon dalam tubuh itu secara normal itu pasti terjadi gitu. Nah, kalau tidak diimbangi dengan antiinflamasi, tidak diimbangi dengan itu, maka yang tadi terjadi gitu ya, dia sampai imunosupresa sampai ini tinggi, akhirnya dia malah menyebabkan tubuh itu tidak bisa berfungsi dengan baik organ-organnya, ya. Kemudian ini bisa menyebabkan hypermetabolic response, stres hormon ya ini. Jadi pada saat terjadi luka bakar, salah satunya ini terjadi hipermetabolisme dan lean body mass turun. Lean body mass itu berarti cadangan otot ya. Cadangan otot itu isinya protein ya. Proteinnya pun sampai dipecah. Jadi protein itu adalah zat gizi makro terakhir yang akan dipecah oleh tubuh ketika tubuh itu membutuhkan energi dan tidak bisa terpenuhi melalui zat gizi yang lain. Jadi kalau tubuh itu mengalami metabolisme secara normal pasti ya mengalami metabolisme. Nah, kalau misalnya tidak tercukupi, maka dia akan pecah dari cadangan yang ada di dalam tubuh, gitu kan? Cadangan tubuh yang paling akhir dipecah itu protein. Gitu. Makanya kalau terjadi hipermetabolisme, lean body mass itu akan turun. Jadi jaringan-jaringan otot itu dia akan dipecah gitu. Dipecah akhirnya pasirnya jadi kurus. Ya, pasirnya jadi kurus, berat badannya juga turun kayak gitu. Ini kalau terjadi dalam kurun waktu yang lama biasanya ya, gitu. Nah, ini stres hormon yang tadi saya bilang stres hormon termasuk juga tadi yang berkaitan dengan imunologik ya untuk proinflamasi. Kemudian insulin ini menyebabkan beberapa hal. Yang tadi ini hipermetabolisme, heart atau jantungnya ini heart rate-nya meningkat, detak jantungnya cepat gitu ya. Cepat sekali gitu ya. Terus kemudian pertukaran CO2 sama O2 juga akhirnya butuh cepat sekali ya karena hipermetabolisme ini tadi. Kemudian ini muscle sama adipose tissue, kemudian hepar ini adalah sumber-sumber yang cadangan energi ya. Kalau muscle ini cadangan untuk protein ya. Kemudian kalau ini cadangannya glikogen istilahnya ya. Semoga adik-adik masih ingat apa yang saya bahas kemarin. Ini adipose tissue berarti cadangan untuk dari lemak. Tiga-tiganya ini berusaha supaya bagaimana caranya cadangan energinya itu bisa cukup untuk tubuh sehingga tubuh itu sampai bisa terjadi hiperglikemi sampai glukosanya itu sangat meningkat gitu. Karena ini tadi terjadi respon-respon ini tadi yang menyebabkan ayo kamu butuh dirangsang gitu ya istilahnya merangsang untuk ayo aku butuh lebih banyak energi dari sini, aku butuh lebih banyak energi dari protein dari jaringan otot, kemudian aku butuh dari lemak, aku butuh dari hati yang kemudian menyebabkan dia sampai hiperglikemi ya seperti itu. Nah ini beberapa respon yang terjadi ini yang tadi sudah saya sempat sebutkan semuanya ya gitu. Jadi sangat berbahaya sekali kalau terjadi hiperglikemi ini tadi gitu ya hiperglikemi glukosa dalam tubuhnya berlebihan, sangat berlebihan, yang insulin juga nggak bisa memasukkan ke dalam sel, nggak bisa digunakan sebagai energi, sedangkan glukosa itu adalah istilahnya makanan dari bakteri gitu. Jadi kalau semakin banyak glukosanya, bakteri masuk ke dalam tubuh itu juga banyak, bakterinya senang banget gitu karena bakteri itu makan glukosa
Makanya bisa sampai pada kondisi infeksi. Kondisi infeksi bisa sampai sepsis. Sepsis sampai ke SIRS yang tadi. Organnya akhirnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Gitu ya. Semoga bisa ada gambaran ya adik-adik ya. Kemudian yang penting lagi pada saat adik-adik belajar terkait dengan luka bakar atau ketemu sama pasien luka bakar, adik juga akan ketemu istilahnya TBSA. TBSA itu total body surface area. Jadi total bagian tubuh, permukaan tubuh yang terbakar. Gitu. Nanti biasanya di rekam medis juga ada, di diagnosa medis yang biasanya juga ada terkait dengan berapa persen sih pasien ini yang terluka, yang terkena luka bakar itu, gitu ya. Biasanya pakai rule of nines. Gitu. Ini sebenarnya nanti yang menentukan adalah dari dokter ya, dari medis berapa persennya. Tapi secara umum seperti ini gambarannya ya. Jadi kalau cuma kebakar tangannya 7,5 gitu, nanti dihitung akhirnya ketemu berapa persen bagian tubuh itu yang terbakar. Itu istilahnya TBSA, Total Body Surface Area. Jadi total bagian permukaan tubuh yang terkena luka bakar. Itu biasanya pasti ada ya. Nanti dicari di rekam medis ya kalau ada ketemu sama pasien luka bakar ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait dengan patofisiologi atau kenapa sih kok bisa dari luka bakar sampai ke kritis gitu, sampai ke kondisi kritis. Ada yang mau tanya nggak? Atau ada yang belum jelas dengan apa yang saya sampaikan atau saya jelaskan? Boleh boleh bertanya, boleh berkomentar, silakan. Udah jelas belum? Kalau belum nanti saya coba ulangi lagi pelan-pelan. Sudah cukup penjelasan dari saya? Bisa dipahami ya? Bisa? Oke. Bisa, Ibu. Oke, bisa ya. Sekarang kita bahas terkait sama NCP-nya nih, sama PAGT-nya nih gimana nih gitu ya. Sekarang nutrition assessment dulu. Nah, nutrition assessment pasti kita mulai dari screening dulu, ya kan? Biasa dari screening dulu. Tujuan dari screening, ingat kembali ya dari apa tujuan dari screening? Ada yang mau bantu saya? Tujuan screening itu untuk apa? Sudah ini pasti sudah dipelajari betul-betul. Untuk bisa mengetahui ini Bu, pasiennya malnutrisi atau enggak. Terima kasih Dek Taskia jawabannya ya. Nutrition screening atau screening gizi itu sebenarnya tujuan utamanya untuk kita bisa tahu pasien ini malnutrisi atau enggak, atau bisa juga pasien ini beresiko malnutrisi atau enggak. Ya, dua ya sebenarnya ya. Bisa beresiko malnutrisi atau memang malnutrisi. Gitu. Nah, screening tools itu banyak atau cara supaya kita bisa tahu pasien ini beresiko malnutrisi atau enggak itu banyak sekali ya. Alatnya ya, toolsnya atau instrumennya gitu kalau boleh dibilang instrumennya atau alat-alatnya. Saya rasa adik-adik juga sudah belajar banyak ya sebenarnya terkait ini ya. Nah, ini menurut Aspen 2006, menurut Aspen 2006 yang bisa digunakan, tools yang bisa digunakan untuk screening untuk pasien critical ill terutama. Jadi saran saya, kalau misalnya adik-adik menentukan screening tools atau menentukan saya mau pakai instrumen screening yang mana, maka usahakan untuk cari screening tools yang khusus untuk kasusnya, untuk kasus penyakitnya. Gitu, karena biasanya beda-beda untuk setiap kasus penyakit itu biasanya ada gitu ya screening toolsnya, dan itu istilahnya lebih valid untuk menunjukkan pasien itu berisiko malnutrisi atau enggak gitu. Jadi misalnya pada pasien dengan kondisi kanker itu ada sendiri screening toolsnya khusus untuk yang kanker misalnya gitu. Kemudian kemarin bedah kita belajar bedah kan juga ada ya khusus screening tools untuk kondisi bedah gitu. Artinya kalau ada nemu screening tools yang khusus untuk penyakitnya, maka itu akan jauh lebih valid ketika dipakai. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, sebenarnya nggak masalah juga sih. Artinya kita bisa pakai screening tools yang ada, dan biasanya kalau rumah sakit itu simple ya. Biasanya pakai yang simple karena yang melakukan screening tools biasanya di rumah sakit itu juga
yang menggunakan screening tools itu biasanya perawat ya yang melakukan screening, baru nanti kemudian setelahnya di-backup sama ahli gizi. Biasanya kayak gitu. Maka yang paling umum biasanya itu adalah apa namanya MST. Kalau di rumah sakit MST ya. Tapi ini saya kasih tahu beberapa screening tools yang khusus bisa digunakan untuk critical ill gitu ya, untuk kondisi kritis gitu. Yang pertama NRS 2002 Nutrition Screening Tools. Ini mungkin ada juga sudah banyak belajar ya, NRS 2002. Ini bisa juga untuk pasien bedah, kemarin kita bahas ya. Kemudian ada juga kita bisa pakai Nutrix Score ya, Nutrix Score. Nutrix itu singkatan dari Nutrition Screening Tools. Ya, Nutrix Score. Nutrix Score itu kayak apa, Bu, ini? Ini skor ini variabelnya atau parameter-parameter yang dilihat gitu kan. Kemudian ini apa namanya? Pengkategoriannya. Setelah dihitung dari sini dia berapa poin, maka kita bisa mengkategorikannya. Dan artinya apa? Gitu. Ya, ini khusus untuk critically ill ya. Nanti kita bisa lihat di sini nih. Beberapa indikatornya, ini range-nya, ini poinnya. Kalau range-nya ini sesuai sama poin-poin yang di sini ya, sama seperti ketika Dedek mengerjakan atau melakukan proses screening dengan tools apapun, sama sebenarnya. Ini khusus untuk yang critically ill. Gitu ya. Kemudian, untuk nutrition assessment, sama seperti yang kita bahas kemarin, antropometri jelas kita harus pakai apa namanya, harus ketemu tuh, harus ketemu status gizi ya, harus ketemu status gizi pasien itu seperti apa. Ingat nggak ada IMT estimasi, tidak ada IMT estimasi. Kalau mau pakai IMT ya hanya IMT saja. Itu harus diketahui berat badan, tinggi badan, dan itu mungkin akan sangat kesulitan adik-adik ketika menemui pasien yang critically ill, pasien kritis, luka bakar apalagi gitu ya. Jadi pasiennya itu kritis, pasti sebagian besar pakai ventilator, terjadi juga penurunan kesadaran. Biasanya pasien-pasien di ICU itu penyakit apa pasien-pasien kritis ya. Jadi yang nggak bisa disuruh berdiri jelas nggak mungkin karena pasiennya nggak sadar, kebanyakan nggak sadar. Jadi yang bisa dilakukan biasanya memang ukur lila, kemudian adik-adik pakai ini persen lila per U untuk tahu apa namanya status gizinya, ya, untuk tahu status gizinya. Kemudian ukur juga tinggi lutut atau arm span atau dummy span atau apapun yang bisa digunakan untuk mengetahui tinggi badan estimasi. Gitu ya. Nih, pasien ini bedah ya, sama sebenarnya pasien bedah ataupun pasien kegawatan bedah. Sama nih, pasien bedah, kegawatan bedah yang kemudian masuk ke ICU, pasien luka bakar, pasien kegawatan biasanya masuk ICU juga. Sama, ini biasanya susah untuk dilakukan ya, pengukuran tinggi badannya ya. Maka itu pakai tinggi badan estimasi. Terserah mau pakai ulna, mau pakai tinggi lutut, arm span, dummy span, mana yang paling mudah untuk dilakukan dan mana yang paling mungkin untuk dilakukan. Karena pasiennya nggak sadar. Ya. Nah, untuk berat badan, idealnya menggunakan pengukuran berat badan. Tapi pasien kritis disertai luka bakar kan nggak mungkin tuh suruh apa namanya diukur. Kecuali adik-adik pakai berat badan yang bed scale, istilahnya bed scale. Jadi di tempat tidurnya itu sudah tersedia untuk pengukur berat badan. Di Indonesia saya kayaknya saya belum pernah ketemu sama yang ada bed scale-nya secara langsung gitu ya. Saya belum pernah ketemu rumah sakit yang seperti itu, kecuali nanti mungkin kalau di VIP atau VVIP mungkin ya, saya belum pernah masuk yang ke sana untuk praktek terutama ya. Gitu. Tapi pernah saya temui waktu saya ke Malaysia. Waktu saya di Malaysia itu saya masuk di waktu itu sebenarnya bukan ICU sebenarnya. Ruang rawat inap biasa tapi yang kelasnya di bawah ICU. Maksudnya pasiennya sudah benar-benar butuh intens juga tapi belum sampai ke ICU gitu. Itu pakai bed scale mereka. Jadi kasurnya itu sudah ada pengukur beratnya pasien itu kira-kira berapa itu ada. Tinggal pencet gitu otomatis keluar. Tuh, kecuali ada kayak gitu, itu bisa digunakan yang berat badan aktualnya berapa. Tapi kalau enggak, nih bisa pakai ini ya,
berat badan ideal estimasi. Ini bisa pakai cara ini supaya lebih mudah, ya. Kemudian secara biokimia, ini beberapa biokimia penting, parameter atau data biokimia penting yang berkaitan dengan kasus kritis disertai dengan burn injury ya, disertai dengan luka bakar, glukosa darah tinggi. Ingat ya, glukosa darah tinggi itu hiperglikemi karena resistensi insulin dan ini sama yang tadi ya. Resistensi insulin bisa bertahan 2-3 minggu post-op. Ini yang kalau misalnya ada pembedahan, ya pembedahan. Jadi pada kondisi luka bakar itu juga bisa terjadi pembedahan ya. Proses pembedahan istilahnya adalah proses debridement. Nanti di bawah nanti ada penjelasannya debridement istilahnya ya. Kemudian ini target glukosa darahnya sama sebenarnya dengan yang kemarin pasca op ya sebenarnya ya. Albumin turun. Nah ini pada pasien-pasien luka bakar sering sekali terjadi penurunan albumin. Bahkan hampir di setiap pasien luka bakar saya rasa itu terjadi penurunan albumin karena beberapa hal ini. Adanya peningkatan permeabilitas vaskular, adanya peningkatan degradasi albumin ya, penurunan sintesis albumin atau produksi albumin karena ini ada aktivasi TNF-alfa. Ini TNF-alfa adalah proinflamasi yang kita bahas tadi ya, yang kemudian menurunkan transkripsi gen albumin, itu sehingga menyebabkan dia hipoalbumin. Begitu. Kemudian pada pasien kondisi luka bakar disertai sampai kritis dia ya, bisa juga hemoglobin hematokritnya turun. Ini bisa karena kondisi anemia karena luka bakar atau bisa juga komplikasi pasca operasi. Nah, pasca operasinya debridement. Sehingga dia kehilangan darah selama operasi. Nanti kita lihat debridement itu apa sih, Bu, gitu ya. Kemudian bisa juga trombositnya turun. Nah, maaf ini kurang nih tandanya ya. Trombosit turun atau istilahnya trombositopenia. Trombositopenia itu bisa terjadi juga karena ini reaksi inflamasi yang berlebihan, ya, yang menyebabkan platelet atau trombosit itu banyak digunakan. Ini tadi berkaitan dengan sel darah putih dan seterusnya, plateletnya turun, inflamasinya banyak sekali, akhirnya menyebabkan trombosit turun atau trombositopenia istilahnya ya. Kemudian secara fisik klinis. Nah, ingat kembali terkait dengan tingkat kesadaran ya, ada 7 tingkat. Pada kasus-kasus kritis itu biasanya memang pasiennya nggak sadar gitu ya. Sebagian besar tidak sadar. Bisa ada di posisi sini deh. Bisa di semi koma atau koma biasanya. Kalaupun ada yang sadar, bisa juga ada yang sadar sebenarnya pasien di ICU itu, cuman jarang gitu ya, hanya beberapa saja. Kebanyakan dia semi koma atau koma gitu karena saking parahnya sampai harus dia masukkan ke intensive care karena memang kesadarannya juga sudah menurun ya itu. Kemudian ini juga bisa pakai cara yang ini, selain tadi pakai 7 tingkatan bisa juga pakai yang Glasgow Coma Scale, nanti bisa dinilai nih ya. Sudah di download belum nih yang pakai bahasa Indonesia nih? Jadi di sini ada scoringnya. Sudah di download belum? Ini dari kemarin kita bahas nih, semoga sudah di-download dan dipelajari ya. Saya lanjutkan. Terkait dengan fungsi saluran cerna, ini perlu kita kaji juga, perlu kita akses yang kemarin. Bising usus sama residu lambung. Ini juga penting sekali ya untuk dilakukan pada pasien-pasien kritis gitu. Pasien kritisnya ada gangguan saluran pencernaannya atau enggak gitu. Ini nanti terkait dengan jalur pemberian makanan yang mau kita kasih. Kalau misalnya ada masalah di saluran cerna, berarti kita harus hati-hati ya. Berarti kita harus pertimbangkan. Tuh, kemudian, nah ini ada keterangan debridement-nya di sini ya. Jadi selain ini banyak ya urin tampung, karena kalau misalnya pasien kritis biasanya memang dia hanya ada di tempat tidur, hanya di bed gitu ya, dia nggak banyak ada pergerakan akhirnya, maka biasanya kita pakai urin tampung. Jadi dia perlu kita tahu berapa volume air yang keluar, volume cairan yang keluar dari dalam tubuh melalui urin tampung ya. Tanda-tanda vital seperti biasa perlu kita tahu, nafsu makan, mual, muntah, ini bisa kita tanyakan kalau misalnya sebelum masuk rumah sakit juga bisa, karena kalau misalnya pada waktu sudah ini bisa jadi sudah nggak ketahuan dia mual atau muntah gitu karena pasiennya nggak sadar kan, nggak bisa ditanya.
Bisa kita tanya ke keluarganya sebelumnya mual muntah nggak Bu? Gitu. Bisa kita tanya. Tapi kalau misalnya pasiennya sudah seperti itu, ya sebenarnya kita tanya mual muntah pun nggak berguna juga ya, nggak bermanfaat juga pada saat itu. Mengapa? Karena ya dikasihkannya nggak oral itu. Pasiennya kan nggak sadar, nggak bisa pakai oral Bu, gitu ya. Kemudian yang perlu kita tahu juga ini yang tadi saya bahas ya, persen TBSA, total body surface area yang jadi persentase luas permukaan tubuh yang kena luka bakar itu berapa persen. Ini penting sekali kita tanya, penting sekali kita tahu, karena mengapa sih Bu dari tadi ini penting gitu ya, karena persen TBSA ini nanti berkaitan dengan perhitungan kebutuhan energi dari pasien, satu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan perhitungan kebutuhan cairan untuk pasien. Gitu. Makanya harus tahu persen TBSA-nya berapa. Persen luka bakarnya berapa dia. Gitu ya. Kemudian dietary seperti biasa, riwayat makan dahulunya bagaimana, kebiasaan makannya bisa pakai SQ, riwayat makan yang sekarang bisa pakai recall ya. Yang kita recall. Ini riwayat personal, harus tahu kejadian luka bakarnya itu gimana ceritanya gitu sampai dia benar-benar masuk ke kondisi ICU itu apa saja yang terjadi, itu harus tahu jalan ceritanya, seenggaknya secara singkat adik tahu apa penyebabnya, apakah kena air panas kah misalnya atau kena ledakan kah gitu-gitu. Adik-adik harus seenggaknya tahu nih penyebabnya apa sih gitu. Kemudian hari tanggal setiap tindakan yang dilakukan pada pasien, ini ada proses debridement juga. Debridement itu proses operasi juga ya. Jangan dikira operasi hanya yang kayak pembedahan saluran cerna yang kemarin kita bahas ya. Banyak debridement juga termasuk di dalamnya. Di mana debridement itu adalah ini, pengangkatan jaringan mati atau jaringan terinfeksi agar dapat meningkatkan potensi penyembuhan dari jaringan yang sehat. Jadi kalau misalnya ada kena luka bakar gitu ya, bagian tubuhnya itu terbakar, kadang masih ada jaringan kulit kita yang gosong ya istilahnya ya, gosong warna hitam gitu, hitam coklat gitu, yang dia sebenarnya jaringannya itu sudah mati gitu. Jaringannya sudah ya karena kebakar itu tadi. Bisa karena dia jaringannya mati atau jaringannya sudah keinfeksi. Jadi sudah banyak bakteri-bakteri jelas di situ sampai buktinya apa sih Bu kalau misalnya jaringannya itu terinfeksi? Dia biasanya sudah ada nanahnya kayak gitu. Ya, nanahnya ya, berdarah dan nanah dan seterusnya. Jelas itu harus kita segera tangani itu terinfeksi sudah kalau sudah ada nanahnya. Nah, jaringan-jaringan itu perlu kita ambil gitu ya, perlu diangkat supaya proses penyembuhan lukanya lebih cepat ya, dan akhirnya jaringan yang baru itu bisa terbentuk, yang tadi proses remodeling tadi itu bisa terbentuk. Itu harus di debridement, harus diangkat, harus istilahnya dalam tanda kutip dibersihkan gitu ya, diangkat. Itu sakitnya luar biasa pasti ya gitu. Jadi dan debridement itu adik-adik kalau tahu prosesnya tuh nggak sekali selesai gitu. Itu bisa beberapa kali operasi ya, beberapa kali proses debridement. Pengangkatan jaringan itu bisa beberapa kali, nggak cuma cukup satu kali aja enggak gitu. Ya, makanya proses penyembuhan atau wound healing untuk luka bakar itu lama, bisa sampai tahunan bahkan. Ya. Kemudian riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, obat, sosial ekonomi pasien ini seperti biasa ya. Tidak ada masalah. Sampai sini ada yang mau tanya enggak terkait apa yang saya sampaikan tadi terkait nutrition assessment-nya? Itu tadi saya sampaikan yang kira-kira penting ya. Ada enggak yang mau tanya sampai sini? Cukup? Masih jelas ya? Cukup ya? Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada, saya lanjutin dulu nih. Oke, saya lanjutin dulu ya. Kalau gitu terkait dengan nutrition diagnosis. Oke. Kalau nutrition diagnosis seperti yang sempat saya bahas juga kemarin, itu akan sangat tergantung dari masing-masing ya, case by case, kasus by kasus. Jadi kita nggak bisa kemudian, oh ini pasti nanti diagnosa gizinya yang muncul ini kalau luka bakar sama kritis, nggak bisa seperti itu. Jadi memang harus kita lihat kondisi masing-masing
pasiennya seperti apa gitu. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, akhirnya nggak spesifik untuk masing-masing pasien ya. Ini beberapa contoh diagnosis gizi yang pernah saya tegakkan pada waktu saya praktek ya di rumah sakit. Beberapa contoh. Nah, kalau pasiennya itu kritis, kalau pasiennya kritis apalagi di ICU, kemungkinan besar dia nggak mungkin dikasih oral, nggak bisa makan secara langsung, maka pasti pemberiannya lewat enteral ataupun parenteral, ya kan? Lewat enteral atau parenteral, maka saran saya ini bisa pakai NI 2.9. NI 2.9 itu terkait dengan ini, keterbatasan penerimaan makanan. Karena dia terbatas penerimaan makanannya, nggak bisa lewat oral, maka bisa pakai lewat enteral ataupun parenteral untuk jalur pemberian makanannya. Ya, ini berkaitan dengan penurunan kesadaran pasien, ada dia juga gangguan saluran cerna di sana, ada luka bakar dan seterusnya. Ya, kemudian bisa juga ini NI 5.1 terkait peningkatan kebutuhan protein. Kenapa kok proteinnya butuh meningkat? Karena ada luka bakar butuh wound healing, butuh penyembuhan ya, butuh protein untuk penyembuhan tadi itu, untuk sistem imun, untuk energi juga gitu ya, sehingga meningkat itu pasti kebutuhan zat gizi terutama proteinnya ya. Tuh. Kemudian tadi ya kadar albuminnya juga rendah gitu. Kemudian bisa juga terjadi anemia karena perdarahannya ya. Gitu. Sehingga butuh untuk ditingkatkan proteinnya. Kemudian NB, nanti kalau NB memang terkait sama behavior ya, terkait dengan behavior pasien, maka spesifikan sesuai kebutuhan pasiennya apa. Ya. Apakah kemudian tidak boleh NC, Bu? Boleh. NC juga boleh dimasukkan, gitu. Asalkan memang kalau saya boleh sarankan pada adik-adik, prioritaskan untuk NI dan NB dulu. Ya, prioritaskan NI sama NB dulu. Kalau sudah mentok, benar-benar mentok, nggak ketemu, baru ambil NC. Mengapa demikian? Karena kita sebagai ahli gizi, setelah kita menegakkan diagnosa, itu kan pasti harus melakukan intervensi. Ya, kalau misalnya diagnosa kita tuh NI sama NB, itu kita akan lebih mudah untuk melakukan intervensinya. Itu intervensinya bisa ND, ya kan? Bisa pemberian makan, bisa konseling, bisa intervensi, gitu. Bisa edukasi atau konseling gitu. Tapi kalau NC itu karena berkaitan sama klinis ya, klinikally, maka nanti jatuhnya intervensinya itu berkaitan dengan yang RC, berkaitan dengan yang kolaborasi. Kalau kolaborasi berarti kan kita harus melibatkan tenaga kesehatan yang lain, meskipun itu juga harus kita lakukan, tapi setidaknya kita tuh harus punya yang akan kita lakukan sebagai ahli gizi, sebagai nutrisionis tuh apa gitu. Dan itu ujungnya dari NI sama NB. Gitu ya. Oke, sekarang terkait nutrition intervention. Intervensinya terus bagaimana, Bu, kalau misalnya kita ketemu sama pasien luka bakar, terus sampai dia pada kondisi kritis, gitu ya. Nah, ini rute pemberian makan dulu. Semoga masih ingat. Nih, nutrition assessment, kita kaji dulu. GI tract-nya berfungsi. Kalau GI tract-nya berfungsi, pasiennya juga sadar, ini ya, cek hemodinamik ya. Dikasih apa nih pasiennya kalau kayak gini, Dek, kira-kira kasih apa? Jadi pasiennya sadar, GI tract-nya berfungsi, saluran cernanya oke nih, gitu. Kasih apa nih? Ada yang mau bantu? Melalui oral, Bu. Ya, betul. Terima kasih, Dek Juliana. Kalau GI-nya berfungsi oke, nggak ada masalah, pasiennya sadar ya, hemodinamiknya oke, maka jelas dia pasti pakai oral. Bisa juga pakai enteral kalau misalnya butuh backup gitu ya, butuh bantuan banyak, bisa juga pakai enteral juga sebenarnya ya. Nah, GI tract berfungsi, enteral ini kita kasih kalau misalnya memang ada masalah dengan pemberian oral ya, pakai saluran cerna atasnya itu nggak bisa dipakai, masalah dan seterusnya nggak bisa oral, maka pakai enteral. Ya, enteral ingat ada jangka panjang, ada jangka pendek, beberapa di antaranya ini ya, ini sudah saya terangkan kemarin di bedah, saya minta adik-adik untuk memahami kembali, karena ini penting sekali, nanti kalau waktu adik di rumah sakit ya, bisa lebih paham bedanya apa, gitu ya.
Kemudian nanti dievaluasi dan seterusnya. Nah, kalau nggak berfungsi berarti pakai apa? Selain oral, enteral, satunya apa berarti? Parenteral, Bu. Parenteral. Terima kasih Adik-adik. Parenteral ya, pakai PN. PN ada dua ya, ada yang jangka panjang, jangka pendek. Kalau jangka panjang berarti pakai total parenteral atau sentral PN yang di vena sini, ingat ya. Kemudian kalau jangka pendek perifer yang di sini, infusnya yang di sini, ya, gitu. Nah, nih kalau fungsi GI tract-nya oke, balik lagi ke enteral dulu, enteral bertahap, sambil parenteral juga ya, parenteral, enteral, bertahap, nanti lama-lama parenteralnya bisa dilepas, dia enteral, setelah enteral bertahap lagi, bisa sampai ke oral. Harapannya ke sana. Sama halnya dengan pasien kondisi kritis sama luka bakar. Kita lihat. Ini secara medis dulu ya. Secara medis terkait dengan penanganan luka bakarnya seperti apa. Ini kita lihat ya di sini ya gambarnya, ini burn injury ini saat dimulainya saat kena luka bakarnya gitu ya. Ini hospital discharge atau pulang dari rumah sakit. Kita lihat di sini, ini prosesnya sangat panjang sekali, bisa sampai months to years yang tadi sempat saya cerita ya. Luka bakar itu penyembuhannya juga tergantung kondisi luka bakarnya separah apa gitu ya, tergantung derajatnya yang tadi. Kalau misalnya derajatnya memang parah banget gitu ya, parah banget, maka ini bisa sampai years, bisa sampai tahunan penyembuhannya. Sampai benar-benar lukanya sembuh gitu ya. Tapi itu tadi sembuhnya ada scars-nya atau enggak, ada bekasnya atau enggak. Kalau adik-adik pernah lihat mungkin kayak korban penyiraman air keras, nah itu termasuk burn injury sebenarnya. Itu coba dilihat ya, korban-korban yang penyiraman air keras atau air panas gitu kan, masih ada sisa bekas luka bakarnya yang dia nggak mungkin kembali mulus cantik kayak sebelumnya. Pasti ada scars ya, karena dia degree-nya derajatnya udah sampai dalam gitu ya. Nah, ini untuk penanganannya itu ada banyak nih, fasenya bisa sampai 5 ya, bisa sampai 5. Nah, fase 1 kita lihat di sini, fase 1 tuh kalau misalnya dia masih awal benar-benar awal pasien masuk rumah sakit istilahnya gitu ya. Maka yang perlu ditangani adalah ini, stop the burning process. Jadi harus di-stop dulu proses luka bakar itu harus di-stop supaya dia nggak semakin parah derajat luka bakarnya ya. Kemudian ini primary survey, secondary survey ini sebenarnya penanganan dari segi medis ya, sehingga kita butuh bantuan dari tenaga kesehatan yang lain jelas ya, gitu. Nah, ini yang penting di sini ini, begin resuscitation. Jadi kita harus mulai resusitasi cairan. Jadi yang paling penting untuk burn injury awal kalau kena luka bakar dia harus ada resusitasi cairan. Resusitasi cairan itu apa sih, Bu? Istilahnya penggantian cairan. Penggantian cairan. Jadi pasien itu harus banyak diberi cairan karena ada luka yang terbuka dalam tubuhnya sehingga cairan pun juga dia akan keluar dari situ. Disadari atau tidak disadari itu pasti. Itu sehingga butuh resusitasi, butuh penggantian cairan ya. Ini nanti akan saya bahas pakai rumus apa di belakang ya. Kemudian ini juga yang tadi sempat saya sampaikan, estimate percentage TBSA affected. Jadi harus kita tahu, harus kita kaji berapa persen sih luka bakar yang kena di pasiennya gitu ya. Biasanya dia menentukan dari dokter ya. Kemudian fase yang kedua ini kalau masih dalam jam ya, jam segera setelah luka bakar itu terjadi, itu tetap ya fluid resuscitation 0 sampai 48 hours berarti berapa? 2 hari ya. Kayak 2 hari itu harus resusitasi cairan terus dulu. Kemudian albumin ini runway resuscitation, banyak albumin jelas dia juga akan banyak yang bocor keluar ya. Selain tadi mekanisme yang di atas sama karena luka bakarnya itu, karena terbuka itu tadi. Kemudian ini pertimbangkan untuk pemberian high dose vitamin C. Jadi vitamin C itu butuh diberikan di awal ini. Sebenarnya kalau high dose vitamin C ini nanti dari dokter ya, bukan dari kita ya. Karena pasti lewatnya dia lewat suntik biasanya. Gitu.
Kenapa vitamin C diberikan? Karena vitamin C termasuk vitamin yang sangat berperan pada wound healing atau penyembuhan luka. Selain dia juga antioksidan, ya, vitamin C. Kemudian ini fase 3, 4, dan 5 ini proses-proses yang terjadi apa namanya untuk penyembuhan lukanya. Jadi segera setelah terjadi luka bakar itu ini yang akan dilakukan. Fase 1 sama fase 2 itu penting sekali ya. Fase 3, fase 4, fase 5 ini akan ada proses wound healing itu tadi sampai ada proses debridement, nah itu di sini 3, 4, 5 ini. Sementara yang di fase awal-awal ini bantuan awal lah istilahnya untuk pasien itu luka bakar ya. Nah, ini rute pemberian makan atau nutritional therapy untuk pasien yang seperti ini, luka bakar sampai pada kondisi dia kritis, critically ill, maka utamakan enteral route sebenarnya ya. Karena dia yang tadi kita bahas yang nggak mungkin Bu dia dikasih makanan oral kan gitu ya. Pasiennya itu nggak sadar dan seterusnya, maka utamakan enteral dulu, enteralnya. Nah, ini kapan? Recommended start enteral nutrition as soon as possible. Jadi segera harus diberikan nih kalau misalnya resusitasi cairannya sudah oke, sudah bagus gitu ya. Pasiennya nggak shock gitu ya. Karena kalau misalnya resusitasi cairan, kenapa sih cairan itu juga penting? Karena pasien itu harus ada keseimbangan cairan atau apa namanya fluid balance dalam tubuh dia. Karena kalau misalnya cairannya itu nggak balance gitu ya, nggak seimbang gitu ya, maka bisa terjadi shock. Tubuh itu akan terjadi shock dan itu akan sangat mudah rentan untuk bakteri itu masuk dan seterusnya sampai pada proses kematian. Gitu. Makanya cairan tuh harus diresusitasi, harus ada penggantian cairan yang terus-menerus ya. Nah, ini some studies have already shown that very early EN. Jadi ada beberapa studi yang mulai EN-nya itu 6 sampai 12 jam segera setelah kena luka bakar itu malah sangat aman gitu ya, sangat bagus sekali untuk ini memodulasi hypermetabolic response, kemudian mengurangi beberapa hormon-hormon yang berkaitan dengan shock tadi, berkaitan dengan penyembuhan luka dan seterusnya gitu ya, kemudian meningkatkan produksi immunoglobulin. Jadi 6 sampai 12 jam itu safe, aman, langsung diberikan enteral sebenarnya. Ya. Nah, enteral nutrition ini diberikan fungsinya banyak ya. Ini untuk terutama protect intestinal barrier integrity. Jadi karena yang di pertemuan kemarin kayaknya juga saya bahas ya terkait dengan enteral, tubuh itu saluran cerna terutama itu butuh untuk tetap dikasih nutrisi, tetap dikasih zat gizi gitu ya. Karena ada mikrofili usus, ada bakteri-bakteri di usus yang kemudian harus tetap juga dikasih makan sebenarnya ya. Kemudian butuh juga untuk ini reduce rate of infections. Jadi dia pemberian EN atau internal nutrition itu mengurangi laju dari infeksi, gitu ya, laju infeksi. Jadi sangat berperan sekali pemberian EN yang as soon as possible itu. Nah, pada kondisi-kondisi pasien luka bakar ada keterbatasan gitu ya, ada keterbatasan di mana enteral tuh nggak bisa dipakai gitu ya, enteral tuh nggak bisa dipakai. Misalnya kalau ada GI dysfunction atau saluran cernanya itu tidak berfungsi dengan baik, misalnya kayak luka bakarnya terjadi pada area perut gitu misalnya, yang sampai dia mempengaruhi saluran cerna. Akhirnya saluran cernanya sampai nggak bisa dipakai, maka EN jelas nggak bisa dipakai juga, gitu kan? Jadinya harus pakai PN atau pakai parenteral nutrition. Kemudian bisa juga ini pakai intestinal. Kalau ada intestinal failure, berarti saluran cerna terutama yang bagian usus tuh nggak bisa berfungsi dengan baik, begitu ya. Dan beberapa kondisi yang lainnya, maka kita harus memberikan parenteral PN ya, parenteral nutrition ketika memang terjadi kontraindikasi untuk pemberian enteral. Gitu ya. Nah, ini untuk energinya.
untuk energinya kita ngitungnya gimana, Bu, gitu ya. Nah, eh, sebenarnya ada banyak sekali apa namanya, perhitungan untuk luka bakar, ya, perhitungan untuk luka bakar. Nanti kalau ada dicari perhitungan kebutuhan energi untuk luka bakar itu ada beberapa, ada banyak sekali. Yang paling terkenal adalah Cureri, istilahnya itu Cureri. Cuma menurut menurut sumber yang terbaru, Cureri itu tidak bisa digunakan, tidak direkomendasikan karena memang dia overestimate, jadi lebih dari apa yang dibutuhkan oleh pasien kalau pakai Cureri. Nah, kalau menurut Moreira, jadi ini sumber yang saya gunakan karena memang membahas terkait dengan critically ill with burn. Jadi dia bahas kalau pasiennya itu kritis karena luka bakar gitu ya. Itu disarankannya pakai Toronto equations atau rumus Toronto. Ini rumusnya di sini. Nih. Nah, tapi rumus Toronto itu agak ribet ya karena banyak sekali nih ya, ada persen BSA, makanya tadi saya sempat singgung ya, kita harus tahu persen body surface area yang kena luka bakarnya. Harus hitung Harris Benedict dulu juga gitu. Jadi memang agak ribet, tapi memang ini rumus yang dianggap paling baik untuk menghitung ya menurut Moreira ini. Gitu. Ini ada beberapa juga rumus-rumus yang lain yang bisa dipakai. Harris Benedict, kemudian Carlson equation ini juga bisa, tapi yang paling direkomendasikan yang ini, yang Toronto ini ya. Gitu. Nah, ini untuk ini ada keterangan juga ya. Ada activity factor ini untuk yang Carlson. Ada keterangannya juga nih, singkatan-singkatannya apa. Nanti bisa dilihat ya. Gitu. Nah, ini nutrition requirement of critically ill burn patient are high due to severe hypermetabolism and hypercatabolism. Jadi kebutuhan energi pasien kritis dengan luka bakar itu sangat tinggi gitu ya, karena berkaitan dengan adanya hipermetabolisme dan ada hiperkatabolisme ya. Kemudian this is why the guidelines on nutritional therapy based on optimizing the supply of calories and proteins. Jadi memang guideline-guideline yang ada untuk kondisi ini harus mengoptimalkan energi sama protein. Ya, makanya prinsip dietnya tinggi energi tinggi protein sebenarnya. Ya, kemudian nih energy supply needed by every patient different. Jadi ya memang pasti ya setiap orang, setiap pasien pasti akan berbeda kebutuhan energinya. Makanya kita hitungnya harus personalize, harus case by case ya. Gitu. Energi. Ini untuk apa namanya makronutrien lain dan mikronutrien lain untuk critically ill burn patient ya. Ini beberapa protein itu sekitar 1,5 sampai 2 gram. Tuh. Kemudian lipidsnya 1 sampai 1,5 dengan menggunakan non protein kalori. Nah, ingat lagi kemarin sudah saya bahas di pertemuan yang kemarin terkait dengan NPC. Semoga masih ingat ya, non protein kalori, NPC. Nah, itu ingat lagi. Kita pakai lagi di sini gitu. Karena memang itu difungsikan, NPC itu difungsikan untuk terutama pasien-pasien yang dimungkinkan terjadi hipermetabolisme, dimungkinkan terjadi pemecahan protein yang berlebihan, ya. Makanya di sini juga pakai NPC akhirnya ya. Karbohidrat ini ada keterangannya berapa gram, kemudian berapa ini keterangan-keterangan yang bisa dipelajari ya terkait hal ini. Kemudian yang penting juga dikasih glutamin. Ini yang di-highlight juga oleh Moreira adalah glutamin. Glutamin ini nanti diberikannya biasanya lewat suntik ya, lewat ini IV ya, intravena oleh dokter biasanya. Glutamin itu salah satu asam amino ya, salah satu asam amino yang memang penting sekali dibutuhkan untuk terkait dengan luka bakar untuk penyembuhan lukanya. Ya, terkait dengan penyembuhan lukanya itu sangat penting sekali glutamin. Sedangkan yang lainnya ini bisa dilihat sekian-sekian ini ya. Kalau misalnya pemberiannya lewat apa nih Bu? Karena kan pasiennya lewat enteral ya, gitu. Biasanya memang kalau enteral, biasanya enteralnya jenisnya yang
enteral jenis yang komersial dulu biasanya kalau di ICU, komersial dulu. Nanti bisa semakin oke, saluran cernanya bisa menerima dan seterusnya, nanti bisa pakai yang formula yang dari hospital base ya, yang dari rumah sakit yang blenderized seperti biasa itu bisa. Tapi awal biasanya dikasihnya yang komersial dulu biasanya. Nanti kalau sudah pakai susu, kemudian pakai ini apa namanya susu secara komersial ya, baru kemudian ditingkatkan lagi sampai ke yang blenderized. Jadi meningkat. Itu ya. Ini. Nah, kalau di anak-anak seperti apa, Bu? Karena kalau di anak-anak kan bisa juga terjadi luka bakar. Banyak juga luka bakar yang terjadi pada anak-anak ya. Ini disarankannya pakai Scoville equation, pakai rumus Scoville. Rumus Scoville ini udah saya tandai di sini. Nah, nih rumus Scoville di sini. Ya, bisa pakai Scoville. Tapi bisa juga pakai rumus yang lain gitu. Misalnya pakai rumus Mayes ini juga bagus karena ada apa namanya? Di sini ada persen TBSA-nya juga ya untuk luka bakarnya gitu. Proteinnya sekitar 1,5 sampai 3. Kemudian ini apa namanya? Karbohidratnya sekian, lipidnya ini should be lower than 35%. Nggak boleh lebih dari 35 untuk lemaknya ya. Ini beberapa mikronutriennya berdasarkan major burns atau minor burns. Kita lihat ya persennya berapa, menyesuaikan. Kalau semakin tinggi luka bakar yang terjadi, maka kita harus memberikan beberapa zat gizi mikronya juga lebih tinggi lagi gitu ya, berkaitan dengan antioksidan, berkaitan dengan penyembuhan luka juga, ini beberapa mikronutriennya ya. Gitu. Nah, ini yang terkait sama cairan yang tadi saya bahas di resusitasi ya. Kalau cairan kita bisa pakai rumus Parkland, istilahnya rumus Parkland. Rumus Parkland itu ada yang untuk adult, untuk dewasa, sama untuk anak-anak. Rumusnya ini, 4 ml kali persen TBSA atau total body surface area yang kena luka bakar dikalikan sama berat badannya. Ya. Kalau bisa diketahui berat badan aktualnya bagus, kalau enggak pakai yang tadi berat badan ideal estimasi juga enggak apa-apa. Ya. Gitu. Nah, ini 50%-nya diberikan pada first 8 hours, jadi 8 jam pertama. Kemudian 50% berikutnya diberikan next 16 hours. Ya. Kalau anak sebenarnya sama tapi ada apa namanya penambahan nih. 4 ml untuk 10 kg yang pertama ditambah dengan 2 ml per kilogram untuk apa namanya 10 kg yang berikutnya dan 1 ml untuk lebih dari 20 kg body weight. Sebenarnya hampir sama, hampir mirip caranya pakai perhitungan cairan Holiday Sega ya. Nanti kalau adik-adik mau cari juga Holiday Sega itu perhitungan kebutuhan cairan untuk beberapa kondisi, bukan hanya untuk luka bakar ya. Holiday Sega namanya. Ini caranya seperti ini. Jadi bisa dipraktekkan ya. Oke, terkait dengan Monef ini sebenarnya sama seperti kasus-kasus yang lain juga ya. Sesuaikan dengan asesmennya, sesuaikan dengan sign symptom pada diagnosa gizi terutama. Ini beberapa data yang perlu di Monef ya. Oke. Dietary itu perubahan jalur kalau misalnya ada dan seterusnya. Gitu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan adik-adik. Ada yang mau tanya sampai sini terkait dengan apa yang saya sampaikan ini? Ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya? Atau kurang memahami apa yang saya sampaikan? Ada yang, oh yang tadi bagian itu saya kelewat Bu, gitu misalnya. Ada yang mau saya tanyakan Bu, gitu. Atau ada yang mau cerita, mungkin pernah mengalami hal ini, luka bakar yang begini-begini, atau ketemu sama orang yang luka bakar, mungkin ada pengalaman, gak apa-apa, silakan di-share. Ini saya stop dulu ya. Gitu. Ada yang mau tanya sampai sini? Tidak, Dek? Ada yang mau tanya enggak? Apa udah jelas? Apa belas? Ada yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya enggak?
Nggak apa-apa, tanyain aja. Mumpung ketemu. Nanti kalau nggak ketemu, nanyanya susah. Harus lewat Dek Lara dulu. Dek Lara Laura ya. Ada yang mau tanya nggak terkait apa yang saya sampaikan? Mungkin ada yang bahasan yang kurang jelas atau misalnya Dedek mau tanya terkait dengan kasus tertentu, misalnya pernah ketemu gitu. Ada nggak? Ada nggak? Ayo. Oke. Ada tidak? Kalau ada, silakan open mic boleh. Atau di chat juga boleh. Sudah cukupkah? Benar-benar cukup ini? Nanti kalau ujian bisa loh ya. Kemarin ujian sama ujian saya juga kemarin diminta bikin soal sama Bu Farina. Bisa nggak ngerjainnya? Bisa kan? Susah nggak soal dari saya? Hah? Susah nggak? Alhamdulillah bisa, Bu. Saya, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau bisa. Berarti nggak susah ya soal dari saya ya? Susah nggak? Jadi saya bikin soalnya itu, apa namanya, saya coba untuk refer ke ujian kompetensi, UKOM, gitu ya. Model-modelannya saya coba bikin yang untuk UKOM sehingga Adik terbiasa kalau nanti UKOM, soalnya akan seperti itu, model-model soalnya akan seperti itu ya, seperti soal yang kemarin sempat saya, bagi, tapi saya nggak tahu apakah kepakai semuanya atau enggak sama Bu Florina ya. Nanti soal UKOM juga seperti itu, Adik kan nanti juga UKOM ya, juga uji kompetensi ya, untuk dapat STR, Suratan dari Registrasi sebagai nutrisionis itu butuh ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi itu salah satu bidangnya jelas bidang gizi klinik ya. Nah, soal-soalnya kan seperti itu, soal-soal cerita dulu, baru nanti soalnya apa gitu. Oke, tadi nggak ada masalah ya dengan soal yang seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya enggak? Ada yang mau tanya enggak dengan apa yang saya sampaikan ini tadi, pembahasannya terkait burn injury sampai ke critical ill. Ada yang mau tanya enggak? Apa sudah benar-benar jelas ini? Sudah cukup? Beneran? Benar? Nanti kadang kalau udah selesai tuh, ini saya share lagi ya. Kadang kalau saya sudah selesai tuh nanti Bu Farina nanya, "Bu gimana anak-anak?" Gitu. Bisa ngikutin nggak? Gitu. Bisa ngikutin kan? Bisa ya? Bisa ya adik-adik ya? Bisa, Ibu. Oke, Bisa, Bu. baik. Kalau bisa, cukup nih, beneran cukup ya? Coba saya tanya deh, kalau nggak ada yang tanya saya tanya deh. Waduh, apa nih? Ya, tanya-tanya dulu deh. Dikit aja deh. Saya tanya dulu. Tadi kalau misalnya kita pakai kalau ada kondisi critical ill dengan burn injury, kalau untuk dewasa kita bisa pakai rumus apa? Coba ayo. Kita bisa pakai rumus apa, Dek? Ketemu sama pasien dewasa, kondisi kritis ditambah dengan luka bakar, pakainya apa? Rumus apa? Tadi sudah saya bahas. Apa? Masih ingat nggak? Oh, ini ada yang jawab di chat, ya. Rumus Parkland. Nah, rumus Parkland tuh buat energi atau buat cairan? Ayo. Ini siapa yang balas? Inge, De Inge. De Inge, rumus Parkland itu untuk cairan atau energi? Apa? Ada yang lain? Kalau Parkland? Cairan, Bu. Kalau Cairan. iya, Dek Inge pakai cairan ya. Kalau yang Parkland ya, terima kasih Dek. Dek Inge sama Dek siapa tadi ya, yang balas? Elva, siapa tadi? Elva, Mbak. Elva, Bu. Elva ya. Elva. Terima kasih. Ya, Parkland itu cairan ya. Kalau untuk yang energinya, pakai apa tadi rumusnya? Masih ingat nggak? Toronto, Bu. Iya, betul, Toronto. Terima kasih, Dek Duani. Toronto, itu bisa dipakai. Kalau anak pakai apa? Berarti rumusnya pakai apa? Bisa pakai apa rekomendasinya?
Scofield, Bu. Scofield, betul. Terima kasih. Berarti adik-adik mendengarkan ya, seenggaknya ya. Oke, terus kemudian coba satu lagi yang terkait sama luka bakar. Luka bakar tuh derajatnya ada berapa? Ada berapa derajat luka bakar tadi kita bahas? 4, Bu. 4, Bu. Makasih Dek Hima ya. Makasih ya, ada 4 degree ya, ada 4 derajat luka bakar di mana masing-masing ada keunikan sendiri-sendiri ya, yang terkena tuh bagian mana, itu yang perlu diperhatikan lagi. Baik, itu terus apa lagi ya? Tadi stress response, kalau misalnya ada critical ill, termasuk di dalamnya burn injury, berapa? Ada 4 nih, ada 4 stress response, apa aja? Apa aja yuk? 4 stress response itu. 1, apa deh? Stress response, ada 4. Ini perlu diingat nih, karena nggak terjadi pada kondisi kritis aja sebenarnya, pada pasien bedah juga gitu. Ada yang mau jawab? Apa yo? 4, cepet. 4. Izin menjawab, Bu. Silakan Dek Doni. Apa aja? Increase basal metabolic rate. Ya, respon secara metabolik iya. Terus apa lagi? Betul. Apa lagi? Itu Imunologi, Bu. hematologi, betul Dek Hima. Terima kasih. Ini ada yang chat saya. Hormonal. Dan juga cardiac output. Peningkatan cardiac output juga masuk di sana. Iya, betul. Cardiac output. Ya, cardiac outputnya juga meningkat, betul. Ini Diarina juga ikut menjawab hormonal, hematological, metabolik. Ya, satu lagi apa? Adik-adik. Apa yo? Satu lagi. Apa yo? Udah disebutin nih. Immunological bukan, Bu? Ya, betul, immunological. 4 ya yang berubah ya. Secara hormonal, kemudian secara hematological, secara metabolik, sama immunological. 4 itu yang pasti tubuh kita merespons melalui 4 hal itu ya. Melalui tadi cardiac output-nya juga meningkat, betul deh. Siapa tadi yang jawab ya? Terima kasih adik-adik sudah aktif menjawab, berarti seenggaknya paham dengan apa yang saya bahas hari ini ya. Terima kasih banyak. Semoga tadi yang nggak ikut jawab tapi juga paham ya terkait dengan apa yang saya sampaikan ini ya. Oke. Imunologi Bu. Terima kasih Dek Diarina. Baik, sudah paham ya seenggaknya ya apa yang saya sampaikan ya berarti ya. Ini saya stop dulu. Oke. Baik, ada lagi yang bertanyain? Kalau nggak ada, berarti mungkin bisa saya sudahi. Udah pada capek ya? Udah malam, Bu. Udah jam 8 di sini. Kalau WIB, nggak tahu kalau ada di Wita atau WIT ya. Oke. Sudah ya? Sudah cukup ya apa yang saya sampaikan ya? Semoga bisa memberikan manfaat untuk adik-adik, semoga memberikan informasi yang cukup untuk adik-adik nanti belajar lebih dalam lagi ketika mungkin PKL atau ketika adik-adik nanti bekerja, gitu ya, baik itu nanti bidang pekerjaannya apapun, semoga ini bisa memberikan juga manfaat kepada adik-adik semuanya ya, gitu ya. Tetap jaga kesehatan adik-adik. UASnya kapan ya? UASnya kapan adik-adik? Sambil saya 28 Juni, Bu. Berapa, Dek? 28 Juni? Juni, iya. Mulainya ya? Mulainya 28 ya? Iya. 28. Terus kalau untuk dietetik kapan? Udah ada jadwalnya belum? Belum ya? Keluar, Bu, jadwalnya. Belum keluar ya? Oke, 28. Berarti saya harus siap-siap kalau misalnya nanti diminta soal sama Bu Forina gitu maksud saya ya. 28 ya? Oke. Baik, ini saya stop record dulu kali ya. Oh, ada yang mau open cam nggak? Biar saya dokumentasikan, saya sampaikan ke Bu Forina untuk laporan juga. Kita sudah melakukan
perkuliahan hari ini. Boleh saya minta open cam sebentar? Ada yang mau open cam? Aduh. Ada yang mau open cam nggak? Apa udah lepas kerudung, Bu? Nah, saya kalau maksud saya, udah lepas kerudung, Bu. Udah nggak terkondisikan, Bu. Terima kasih, Dek Nima Dediana. Ada di mana? Bali kah? Iya, Ibu, Bali. Jauh sekali. Di sana jam berapa sekarang? Karena udah jam 9. Wah, saya minta maaf. Enggak, Bu. Waduh, tapi tinggalnya di Lampung. Oh, di Lampung. Oh, Lampung masih WIB ya. Lampung yang mana? Tanggamus. Di Kota Metro, Bu. Oke. Terima kasih, Dek. Nimade sudah buka kamera. Ada lagi siapa nih? Mailani. Hai, Adik Mailani. Iya. Miftah. Wulan. Elva. Oh, saya juga punya mahasiswa namanya Elva. Natasha. Yuli. Yuliana. Dian. Dek Yuli sama Dek Dian sama wajahnya ya. Ih, bener deh kayak kembar, bener nggak? Bener? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Mirip ya, serius mirip. Ada Riwi, ada Astin, ada Brilian Syahda. Wah, bagus banget namanya. Ada Akso, ada Yuni. Halo. Semoga kita kapan-kapan bisa ketemu ya. Kalau pandeminya udah berakhir, saya pinginlah ke Jogja. Siapa tahu bisa ditemenin sama adik-adik ya. Saya kenal sama, saya temen, saya udah pernah cerita belum ya? Saya lupa. Sama Bu itu. Oh, udah kayaknya saya udah cerita ya. Bu Novi ya, Nur Eka Noviani namanya ya. Ngajarnya, aduh saya nggak tahu deh beliau ngajar apa ya. Terus saya temen S1 ya di atas saya, jadi saya manggilnya Mbak. Tapi S2-nya bareng. Terus siapa ini lagi? Siti Nurmaulina, terima kasih sudah buka kamera. Isabel, terima kasih. Siapa lagi nih? Sudah pada absen kan? Sudah pada absen kan ya? Sudah, Bu. Nanti diingetin temennya yang belum absen ya. Kalaupun belum bisa ngikutin itu mungkin karena sinyal juga susah. Kalau malam mungkin juga ya banyak rebutan. Nggak apa-apa. Yang penting absen dulu aja. Nanti bisa saya laporkan ke Bu Farina ya. Gitu. Tanggal 28 ya, nanti saya ingat-ingat. Oke, sudah. Ini aja yang mau buka kamera. Yang lainnya belum mau buka. Oke. Nggak apa-apa. Mutiara juga udah buka. Terima kasih, Mutiara. Oke. Sudah siap? Udah dibenerin dulu belum kerudungnya? Oke. Oke, udah cantik kok. Oke. Udah cantik Elva. Oke. Harus gitu ya posenya ya. Oke. Oke, udah siap. Ini slide satu saya ya. Slide satu ada Mailani, ada Ibu Astin, ada Riwi, ada Taskia, ada Diana ya, Imade Diana. Ada, maaf Ibu tidak bisa on cam karena kamera saya error. Iya, nggak apa-apa, Dek. Nggak apa-apa, nggak masalah. Biasanya memang ada ya kondisi-kondisi yang error ya ininya. Kamera nggak apa-apa. Elva, Milenia, Isabel, Yuliana, dan kembarannya Dian. Terus Yuni, Siti Nurmaulina, Sesuatun, halo. Baru buka kamera, terima kasih. Mohon maaf Bu, sinyal saya kurang mendukung. Iya, nggak apa-apa. Mutiara, Inge, Natasha. Dek Natasha, kamu cuman kelihatan matanya aja. Lansari sama Arum. Maaf Bu, dia tidak bisa on cam karena mati listrik. Ya Allah, kasihannya. Ya, nggak apa-apa. Baik, yang tadi saya panggil sudah siap ya untuk saya print screen. Udah, 1, 2, 3, senyum.
Ini ada yang cowok juga kan ya? Selalu. Ada. Yang cowok mana? Gilang, halo Gilang. Lah, mana kok hilang? Nah, Gilang, kamu lagi ada di mana? Lagi ada di kafe ya? Di rumah. Oh, belakangnya itu apa? Wallpaper kah? Cute sekali. One Bisa. Piece. Dia penggemarnya Luffy, baiklah. Ya. Terima kasih Gilang sudah mau open cam. Oke. Selain Gilang ada lagi nggak yang cowok? Saya cari dulu. Nggak ada ya? Nggak ada yang buka kamera maksud saya. Ini slide kedua saya ada Syahda, ada Miftah, ada Karunia. Oke. Saya cuma 4 ya? Cuma 3. Aduh kasihannya. Nggak apa-apa. 1, siap ya? Syahda kamu munduran dikit. Nah. 1. Natasha. Natasha muncul lagi dia. 1. Nggak apa-apa, Dek. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih adik-adik yang sudah mau open kamera dan adik-adik yang belum bisa open kamera nggak apa-apa. Mungkin karena posisinya lagi susah ya, buka kameranya nggak bisa, mati listrik dan seterusnya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami waktu belajar, bingung, susah gitu, nanti boleh tanya lewat Dek Lara ya. Nanti saya akan bantu untuk coba jawab gitu ya. Ini saya matikan dulu untuk record-nya. Nanti